Sri Mulyani umumkan jadwal terbaru pencairan gaji ke-13 bagi PNS, PPPK, TNI dan Polri tahun 2023. Informasi terkait jadwal terbaru pencairan gaji ke-13 bagi PNS telah diumumkan oleh Menkes Sri Mulyani. Pengumuman jadwal terbaru pencairan gaji ke-13 ini menjadi info yang paling dinanti oleh para PNS saat ini. Pembayaran gaji ke-13 PNS berdasarkan PP nomor 15 tahun 2023 yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo, Jokowi. Dari informasi yang diresmikan sebelumnya, diperoleh informasinya bahwa gaji ke-13 PNS, PPPK, TNI dan Polri akan cair bulan Juni. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah PP nomor 15 tahun 2023, tentang pemberian THR dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2023. Tertulis dengan jelas, bahwa gaji ke-13 PNS, PPPK, TNI dan Polri akan menerima dengan jadwal bulan Juni. Gaji ke-13 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2023, bunyi Pasal 12 Ayat 1. Memasuki minggu terakhir bulan Mei, menjadi pertanda bahwa seminggu lagi gaji ke-13 pegawai negeri sipil PNS pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK Tentara Nasional Indonesia TNI, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri akan segera mencapai jadwal cairnya. Untuk jadwal pencairan gaji ke-13, yaitu pada bulan Juni tahun 2023, seperti yang disampaikan oleh Sri Mulyani, dalam konferensi pers bersama dengan Menpan RB Abdullah Azwar Anas beberapa waktu lalu. Di dalam PP 15 2023 yang baru diterbitkan juga mengatur mengenai pembayaran gaji ke-13 untuk membantu keluarga-keluarga terutama pada saat tahun ajaran baru, yaitu membantu untuk belanja-belanja pendidikan bagi putra-putri keluarga ASN. Gaji ke-13 akan dibayarkan mulai bulan Juni 2023, di mana gaji ke-13 komponennya sama dengan THR tahun ini. Untuk pengaturan pelaksanaan teknis dari tunjangan hari raya maupun gaji ke-13 ini akan segera diatur dengan peraturan Menteri Keuangan, karena keseluruhan dari PP masih membutuhkan aturan peraturan Menteri Keuangan untuk bisa melaksanakan amanat PP 15 2023. Peraturan Menteri Keuangan adalah untuk THR dan gaji ke-13 yang sumbernya berasal dari anggaran pendapatan belanja negara untuk pemerintah pusat. Sedangkan untuk APBD, pemerintah daerah perlu mengeluarkan peraturan kepala daerah untuk bisa menjalankan PP nomor 15 2023 mengenai THR dan gaji ke-13. Dengan kebijakan dan pembayaran THR dan gaji ke-13 ini, tentu diharapkan perekonomian akan terus momentumnya berjalan, masyarakat bisa merayakan hari raya, dan tentu kita tetap menjaga protokol kesehatan, serta kita berharap keseluruhan kondisi masyarakat akan terus membaik. Demikian dari saya, Menteri Keuangan. PP nomor 15 tahun 2023 disebutkan bahwa jadwal pencairan gaji ke-13 bagi ASN dan aparatur negara akan dibayarkan pada bulan Juni tahun 2023 mendatang. Jika tahun sebelumnya gaji ke-13 dibayarkan pada bulan Juli, kini Presiden Jokowi dan Sri Mulyani resmi mengubah jadwal pencairan paling cepat bulan Juni tahun 2023. Hal tersebut juga dibenarkan oleh PT Taspen, yang menyebutkan gaji ke-13 siap dibayarkan pada bulan Juni tahun 2023 mendatang. PT Taspen juga memberikan informasi penting kepada para ASN, yang akan menerima gaji ke-13, untuk tidak lagi mempersiapkan dokumen lainnya. Sebab pembayaran gaji ke-13 kepada ASN dilakukan secara otomatis.
Namun, para ASN wajib untuk melakukan proses verifikasi dan autentikasi secara mandiri melalui aplikasi Taspen Autentikasi pada smartphone. Tujuan verifikasi dan autentikasi mandiri melalui aplikasi Taspen tentu saja dilakukan sebagai proses validasi identitas peserta Taspen secara sistem untuk meningkatkan keamanan dan kemudahan klaim manfaat para peserta Taspen. Proses tersebut berkaitan dengan kombinasi penggunaan username dan password, fingerprint, retina scan, tanda tangan, dan lainnya. Menteri Keuangan, Menke, Sri Mulyani, menerbitkan aturan khusus terkait pembayaran gaji ke-13 kepada ASN dan aparatur negara. Peraturan ini dituangkan ke dalam PMK No. 39 Tahun 2023, tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2023 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Sri Mulyani menjelaskan, komponen THR pada tahun 2023 terdiri dari pembayaran sebesar gaji pokok atau pensiunan pokok ditambah dengan tunjangan yang melekat, yaitu 1. Tunjangan keluarga, 2. Tunjangan pangan, 3. Tunjangan jabatan struktural fungsional umum. Lainnya, pukul 4,50% tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pembayaran THR dan gaji ke-13 tahun ini juga diberikan kepada guru dan dosen, yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan akan diberikan 50% tunjangan profesi guru, serta 50% tunjangan profesi dosen. Jadi jadwal pencairan gaji ke-13 PNS dan pensiunan tahun 2023, lebih jelasnya akan dicairkan secepatnya pada bulan Juni, dan paling lambat pada bulan Juli tahun 2023. Jadwal pencairan gaji 13 bagi PNS, PPPK, TNI, Polri, hingga pensiunan pada 2023, jelas berbeda dibanding tahun lalu yaitu bulan Juli tahun 2022. Berapa besaran gaji 13 terbaru bagi PNS, PPPK, TNI, Polri, hingga pensiunan pada 2023? Besaran gaji PNS dalam komponen gaji 13. Besaran gaji PNS per bulan semua golongan yang berlaku 2023, masih mengacu pada PP nomor 15 tahun 2019 sebagai berikut. 1. Golongan 1A1D Rp1.560.800, Rp2.686.500. 2. Golongan 2A2D Rp2.022.200, Rp5.901.200. 3. Golongan 3A3D Rp2.579.400, Rp4.797.000. 4. Golongan 4A4E Rp3.044.300, Rp5.901.200. Besaran gaji pensiunan PNS dalam komponen gaji 13. Semua golongan yang berlaku 2023, masih mengacu pada PP nomor 18 tahun 2019 sebagai berikut. 1. Golongan 1A1D Rp1.560.800, Rp2.686.500. 2. Golongan 2A2D Rp2.022.200, Rp5.901.200. 3. Golongan 3A3D Rp2.579.400, Rp4.797.000. 4. Golongan 4A4E Rp3.044.300, Rp5.901.200. Besaran gaji PPPK dalam komponen gaji 13. Besaran gaji PPPK per bulan semua golongan yang berlaku 2023 masih mengacu pada PP nomor 98 tahun 2020 sebagai berikut. 1. Golongan 1 Rp1.794.900, Rp2.686.200. 2. Golongan 2 Rp1.960.200, Rp2.843.900. 3. Golongan 3 Rp2.043.200, Rp2.964.200. 4. Golongan 4 Rp2.129.500, Rp3.089.600. 5. Golongan 5 Rp2.325.600, Rp3.879.700. 6.
Golongan 6 rupiah 2.539.704.43.800 rupiah. 7. Golongan 7 rupiah 2.647.704.214.900 rupiah. 8. Golongan 8 rupiah 2.759.104.393.100 rupiah. 9. Golongan 9 rupiah 2.966.504.872.000 rupiah. 10. Golongan 10 rupiah 3.091.905.078.000 rupiah. 11. Golongan 11 rupiah 3.222.705.292.800 rupiah. 12. Golongan 12 rupiah 3.359.005.516.800 rupiah. 13. Golongan 13 rupiah 3.501.105.750.100 rupiah. 14. Golongan 14 rupiah 3.649.205.993.300 rupiah. 15. Golongan 15 rupiah 3.803.506.246.900 rupiah. 16. Golongan 16 rupiah 3.964.506.511.100 rupiah. 17. Golongan 17 rupiah 4.132.206.786.500 rupiah. Besaran gaji TNI dalam komponen gaji 13. Besaran gaji TNI per bulan semua golongan yang berlaku 2023, masih mengacu pada PP nomor 16 tahun 2019 sebagai berikut. Golongan 1 Tamtama Rp1.643.500 Rp2.960.700. Golongan 2 Bintara Rp2.103.700 Rp4.032.600. Golongan 3 Perwira Pertama Rp2.735.300 Rp4.780.600. Golongan 4 Perwira Menengah Rp3.100 Rp5.243.400. Golongan V Perwira Tinggi Rp3.290.500 Rp5.930.800. Besaran gaji pensiunan TNI dalam komponen gaji 13. Besaran gaji purnawirawan TNI per bulan semua golongan yang berlaku 2023, masih mengacu pada PP nomor 19 tahun 2019 sebagai berikut. Golongan I Tamtama Rp1.643.500 Rp2.220.600. Golongan 2 Bintara Rp1.643.500 Rp3.024.500. Dan golongan 3 Pama Rp1.643.500 Rp3.585.500. Golongan 4 Pamen Rp1.643.500 Rp3.932.600 dan golongan V Pati Rp1.643.500 Rp4.448.100. Besaran gaji Polri dalam komponen gaji 13. Besaran gaji Polri per bulan semua golongan yang berlaku 2023, masih mengacu pada PP nomor 17 tahun 2019 sebagai berikut. Golongan I Tamtama Rp1.643.500 Rp2.960.700. Golongan 2 Bintara Rp2.103.700 Rp4.032.600. Dan golongan 3 Perwira Pertama Rp2.735.300 Rp4.780.600. Golongan 4 Perwira Menengah Rp3.100 Rp5.243.400 dan golongan 4 Perwira Tinggi Rp3.290.500 Rp5.930.800. Nah, itulah jadwal pencairan gaji ke-13 PNS hingga pensiunan, yang telah diubah Sri Mulyani dan ditetapkan mulai bulan Juni. Diharapkan jadwal tersebut tidak mundur. Semoga bermanfaat dan terima kasih.